Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah ketemu lagi di Islam Itu Indah. Insya Allah hari ini kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran dalam segmen Al-Quran Menjawab. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, ternyata kita belajar setiap harinya demi mencapai yang namanya keberuntungan. Sebagaimana keberuntungan itu disebutkan pula di dalam Al-Quran. Siapakah orang-orang yang beruntung dan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan keberuntungan? Al-Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa sih manusia yang tidak ingin mendapatkan kesuksesan, kegembiraan, kebahagiaan dan keberuntungan? Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat-syaratnya atau petunjuk-petunjuknya bagaimana supaya kalian mendapatkan ketenangan, keberuntungan itu. Bagi orang-orang yang berimanlah keberuntungan tersebut. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses orang yang beriman. Yang seperti apa yang mendapatkan keberuntungan ini? Bukan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengerjakan perintahnya, akan tetapi syarat yang pertama langsung Allah sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Itulah mengapa ketika kita setiap selesai salat langsung membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seakan-akan mengatakan, ya Allah, aku bertaubat kepadamu setelah aku salat. Kenapa kita bertaubat kepada Allah setelah salat? Ya Allah, kalau di dalam salatku saja aku masih mengingat dunia, apatah lagi ketika aku berada di luar salatku. Maka dari itu yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk salatnya. Lalu ketika seseorang khusyuk salatnya, apa yang akan dia dapatkan? Al-Quran menjawab. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Potongan ayat yang sering sekali kita lihat ataupun kita dengarkan, bahkan mungkin seluruh jamaah Islam Itu Indah sudah menghafalkan potongan ayat ini. Di mana Allah katakan sungguh salat itu akan mencegah daripada perbuatan buruk. Maka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yang benar-benar mengamalkan salat tersebut, lalu mengaplikasikan salatnya, sungguh mereka akan terhindar daripada perbuatan buruk itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seseorang baik yang telah
telah lalu dosanya ataupun yang akan datang. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang mengatakan, aduh tapi kalau sholat rasanya susah banget untuk sholat. Ngapain sih kita sholat? Padahal dari 24 jam waktu yang diberikan Allah dalam satu hari, Allah cuma meminta 5 kali sehari untuk melaksanakan sholat. Al-Quran menjawab. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi orang-orang yang mau mendekati salat, hendaklah mereka bersuci dahulu, hendaklah mereka berwudu, hendaklah mereka menyempurnakan amalan-amalan sebelum mereka mendekati salat tersebut. Akan tetapi ayat ini yang panjang ini menjelaskan juga bagaimana ketika mereka tidak mampu berdiri mereka boleh duduk. Bagaimana ketika mereka dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan boleh mereka menjamak salatnya. Sungguh Islam itu indah, Islam itu mudah. Sungguh salat itu bukan untuk memberatkan umat Islam. Sungguh salat itu adalah sebuah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai kita menganggap salat adalah suatu beban, akan tetapi salat itulah tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Ustaz Daeng. Masya Allah, baik jamaah, kita baru saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang dibawakan oleh Ustadz Syam dan Daeng Syawal. Terima kasih.